Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telaah Tematik Selasa, seri Mengakrabi Allah. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita membahas bagaimana hidup ini punya potensi untuk melenakkan kita, untuk mendistraksi kita dari tujuan awal perjalanan di muka bumi ini sebagai khalifahnya. Nah, menurut saya, Allah Maha tahu bahwa kita memang punya potensi untuk tersesat, bahwa kita memang punya kecenderungan untuk terlena dengan segala atribut keduniawian, sehingga kemudian Allah melakukan atau memberikan intervensi dalam hal ini berupa pengutusan Rasul dan pemberian atau pembekalan kitab suci sebagai peta jalan. Jadi kalau kita ingat analogi hidup dunia ini sebagai perjalanan, maka kalau kita mau selamat dalam perjalanan sampai tujuan, bisa kembali ke rumah dengan selamat, sentosa, kita biasanya butuh guide. Dan guide ini biasanya mendasarkan perjalanannya, mendasarkan kepemimpinannya memimpin kita traveling, itu dengan memegang map, yang map ini memetakan perjalanan. Nah, dalam konteks kehidupan sebagai sebuah perjalanan, saya menganalogikan guide ini sebagai Rasul dan Nabi yang Allah utus, yang kemudian dengan prior knowledge, kebijaksanaan, pengetahuan yang Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul ini, kemudian para Nabi dan Rasul ini memiliki kemampuan untuk membimbing kita, para traveler, umatnya untuk melaksanakan perjalanan dengan selamat. Dan sebagaimana tadi saya jelaskan, Al-Quran atau kitab suci dalam hal ini berfungsi sebagai map atau peta penunjuk jalan. Dan ini bisa kita lihat misalkan dalam surah Al-Fat ayat 28, Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Jadi memang Allah mengutus arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, bahwa Allah memang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, yang dengan petunjuk ini kita bisa tahu arah yang tepat untuk beperjalan atau bepergian di Shiratal Mustaqim, sehingga kemudian segala distraksi yang ada di sekitar perjalanan, di sisi kanan, sisi kiri, itu bisa kita nikmati selagi jalan, tapi tidak membuat kita lupa untuk menuju kemana. Dan konteks Al-Quran atau kitab suci sebagai map, sebagai peta jalan ini juga bisa kita lihat misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang Al-Quran diturunkan sebagai memang petunjuk kepada manusia. Nah, pertanyaannya adalah tidak semua dari kita punya kemampuan untuk membaca peta, tidak semua dari kita punya kemampuan untuk membaca Al-Quran. Tentu saja dalam konteks ini, dalam artian bukan hanya membaca ayat yang tertulisnya, tapi juga makna tersurat dan hikmah yang terpendam di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan kita juga sadar bahwa kita tidak hidup di zaman sang guide, sang Rasul tadi, sehingga kita bisa berpegang pada generasi selanjutnya dari para guide atau para pewaris para guide ini, yakni ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Maka kemudian kalau kita bepergian dan kita merasa awam sebagai traveler, kita bisa berpegang pada para ulama sebagai guide kita yang akan membimbing perjalanan kita dengan kemampuan beliau membaca peta, membaca Al-Quran. Nah, dalam hal ini kemudian kita bisa sampai pada beberapa konteks situasi di mana misalkan ada konteks taklid di mana kita akan manut sepenuhnya kepada guide karena kemampuan kita yang kosong terhadap pembacaan sang peta, pembacaan Al-Quran. Ada juga konteksnya ijtihad di mana kita juga kemudian melakukan telaah kritis atas pembacaan yang dilakukan oleh sang guide, karena sebagai ulama bisa saja juga dia melakukan kekeliruan karena berbeda dengan nabi dan rasul yang dimaksum yang mendapatkan guidance langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebagai manusia biasa juga punya potensi kekeliruan, sehingga dengan kemampuan akalnya dia kemudian mendayagunakan akalnya untuk mentelaah apakah proses pembacaan itu sudah sesuai ataukah tidak. Itu disebut sebagai proses ijtihad yang menggunakan nalar rasional berdasarkan juga dalil-dalil
agama, dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan konteks permasalahan yang dihadapi. Nah, sehingga biasanya orang yang memiliki kemampuan berijtihad dalam proses membaca peta, kemudian dia juga belajar dalam konteks keilmuan yang bisa membantu dia untuk membaca peta. Misalkan dalam konteks membaca Al-Quran, berarti dia butuh kemampuan untuk membaca bahasa Arab, kemudian memiliki kemampuan katakanlah sejarah sehingga dia tahu konteksnya, kemampuan balaghah dan kemudian mantik dan seterusnya. Sehingga kemudian dengan kemampuan-kemampuan itu proses pembacaannya terhadap sang peta bisa lebih optimal, bisa lebih maksimal, bisa lebih mendekati kebenaran dengan kadar ijtihad yang optimal. Sehingga kemudian dia bisa membimbing dirinya sendiri dalam proses berperjalanan. Nah, tetapi yang menarik sebagai penutup untuk episode kali ini, yang menarik adalah bahwa bahkan sang Rasul pun itu tidak langsung tahu gambaran keseluruhan sang peta. Karena kalau kita misalkan ingat bagaimana Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan, ini menunjukkan bahwa ada masa di mana bahkan para Rasul pun yang terbimbing oleh wahyu yang di-guide langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengalami situasi di mana mereka juga dalam tanda kutip harus meraba-raba dalam gelap. Mereka juga nggak sepenuhnya tahu jalan yang harus ditempuh karena wahyunya belum turun misalkan. Kalau kita ingat sejarah Nabi pernah beberapa kali mendapatkan pertanyaan dari para sahabat, kemudian Nabi tidak punya jawabannya dan Nabi bilang tunggu sampai sore semoga ada jawabannya dan seterusnya. Maka kemudian suatu kali janji Nabi itu ditegur dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala dan meminta Nabi kalau lain kali ada pertanyaan yang belum Nabi bisa jawab, Nabi bisa bilang insya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bahkan para nabi pun dibimbing secara perlahan-lahan karena memang kita juga tidak memiliki kemampuan untuk menerima sekaligus dan kita juga butuh kerendahan hati untuk menerima fakta bahwa kita tidak tahu segalanya. Kita tidak tahu keseluruhan perjalanan kita hanya tahu mungkin 3 atau 10 langkah ke depan tapi tidak apa-apa. Yang penting dalam 3-10 langkah ke depan kita berupaya sebisa mungkin untuk tetap berdoa agar dibimbing di Shirathul Mustaqim dan setelahnya mungkin akan kita bertambah lagi pengetahuannya untuk 3-10 langkah berikutnya dan seterusnya hingga kemudian seluruh perjalanan kita bisa terpetakan. Itu aja untuk episode kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.